Sekretaris dari Yayasan Janayita Mandala yang telah memberikan saya kembali waktu dan ruang untuk menggelar diskusi gamelan terkait dengan acara bulanan dari Yayasan Janayita Mandala dalam bidang kebudayaan khususnya seni gamelan, yang dimana pada gelaran kelima atau bulan kelima pada tahun 2024 melalui periode yang ketiga, kita sudah mulai merambah tidak hanya berdiskusi mengenai gamelan Bali saja, tapi kita mulai bulan ini kemudian memperluas jangkauan diskusi kita menjelajah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah di pesisir selatan, yaitu di daerah Banyumas, yang juga tidak kalah penting dan tidak kalah menarik dari kebudayaan gamelan yang tersebar yang seperti yang kita tahu, kebudayaan gamelan di Jawa Tengah, yang dimana Surakarta dan Yogyakarta yang sering kita bicarakan, tetapi juga tidak kalah menariknya yang dari Banyumas yang disebut dengan kesenian calung. Dan juga bertepatan dengan beberapa minggu ini, akhir-akhir minggu ini, sedang dilakukan workshop gamelan calung oleh salah satu rekan dari dari narasumber kita sekarang di Italia, di mana calung itu juga sebenarnya dari dulu sudah merambah, apakah dia di dalam konteks nasional ataupun internasional. Jadi sangat menarik bahwa gelaran bulan Mei ini akan melengkapi periode ketiga, yang dimana ini menjadi suatu yang sangat yang sangat kita spesialkan, karena kita Mecanetan khususnya di bawah payung Yayasan Janayita Mandala sudah memasuki tahun ketiga, dan otomatis nanti setelah dialog ini sebagai tradisi kita di Yayasan Janayita Mandala di segmen Mecanetan, seluruh diskusi akan ditranskripsi menjadi sebuah book chapter mengenai sari-sari pemikiran gamelan. Nah, jadi kalau di sesi di periode pertama dan kedua, buku pertama dan kedua itu masih mencangkup dari gamelan Bali. Walaupun kemarin di sesi yang kedua, di terbitan yang kedua itu sudah ada orang luar Bali, tetapi masih membahas tentang gamelan Bali sebagai penulis. Karena pada tahun ini, kiranya ke depan kita akan memiliki segmen gamelan, tidak hanya gamelan Bali, sehingga buku Mecanetan ini akan menjadi buku Mecanetan plus, diskusi gamelan plus, yang mewadahi juga pemikiran-pemikiran tentang gamelan yang berada di luar daerah Bali. Dan jadi masih sepaut dengan tema besar Yayasan Janayita Mandala dalam konteks kerangka kebudayaan atau pencapaian budayaan pada tahun ini, yang dimana juga seluruh rangkaian kegiatan kebudayaan Yayasan Janayita berada di bawah naungan tema besar Swi Prakerti, di mana pemuliaan budaya agraris, pertanian sebagai babon untuk kita mengalirkan pemikiran-pemikiran dalam bidang kesusastraan, atau pada sore hari ini juga di gamelan, dan kita lebih menjelajah sekarang ke gamelan Jawa di pesisir selatan di Banyumas. Dan saya rasa beberapa literasi yang saya baca, calung ini sangat-sangat erat bagaimana dulu dikontekstualkan ke dalam bentuk-bentuk upacara agraris, kalau tidak salah. Dan nanti kita akan lebih banyak berbicara mengulasnya lebih dalam dengan narasumber kita, yang dimana sekarang kita kehadiran salah seorang ahli di dalam gamelan calung yang berasal dari kebudayaannya langsung dari Banyumas, akan tetapi sudah dari tahun 92 telah mengabdikan dirinya sebagai akademisi gamelan di Prodi Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Akan tetapi beliau ini adalah salah satu tokoh orang luar yang sangat-sangat terbuka dan sangat rajin untuk mengapresiasi dan menghadiri acara-acara diskusi tentunya dan pementasan gamelan Bali di Bali. Dan beliau memiliki banyak komentar, artinya memberikan tanggapan-tanggapan apresiasi terkait dengan diskusi gamelan dan penyajian gamelan dalam konteks konser ataupun festival.
Dulu sebelum medio tahun 2013, semasih kita di Bali belum terlalu banyak diskusi-diskusi, menghadirkan diskusi-diskusi tentang gamelan dalam konteks akademis. Beliau sudah memulainya dengan rajin sekali menghadiri acara-acara di Bentara Budaya dan juga menjadi apresiator setia ketika kita di Ubud tahun 2014 membuat event anak muda yaitu perayaan 100 tahun Gong Kebiar yang pada waktu itu dihadiri oleh salah satu sepuh gamelan di Indonesia yaitu Pak Profesor Roto Layu Spangah. Dan pada hari ini kita akan undang khusus ke gelaran Mecandetan untuk membahas gamelan ensemble calung namanya. Nah, calung kalau kita lihat di Bali itu adalah salah satu instrumen melodis yang dapat kita jumpai di gamelan gong kebiar, gamelan semerandana, gamelan semar pugulingan, ataupun gamelan gong gede, yang dimana fungsinya adalah dia mematok ruas-ruas waktu. Nah, kemudian calung ini juga ada di Jawa, utamanya di Jawa Tengah, khususnya di daerah Jawa, di Banyumas. Nah, calung ini di Banyumas ini apakah sama dengan instrumen yang ada di Bali sebagai pemegang melodi atau pematok ruas melodi? Nah, oleh sebab itu kita akan bahas calung ini secara teks dan konteks. Teks itu berurusan dengan musikologi dan konteksnya adalah bagaimana dia difungsikan. Jadi kita akan pada sore hari ini menjelang petang ini kita kedatangan tamu. Jadi beliau adalah Bapak Sabtono. Beliau adalah dosen, akademisi, dan juga pengrawit Jawa yang bereputasi. Yang akan kita nanti kita ajak berdiskusi dalam 1 jam 20 menit ke depan atau bahkan lebih untuk kita mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan teks dan konteks dari gamelan calung di Banyumas. Tapi sebelum itu, Tiang memberikan kesempatan kepada Ide Cokoda Bayu selaku Sekretaris Umum dari Yayasan Jenah Hitam Mendalam mewakili Ketua Umum Yayasan Jenah Hitam Mendalam untuk memberikan sepatah kata untuk membuka sesi diskusi pada sore menjelang petang hari ini. Baik, oleh sebab itu Tiang haturkan waktu dan kesempatan pada Ida Cokoda Bayu untuk memberikan sambutan atau sepatah-sepatah untuk mengawali diskusi pada sore menjelang petang hari ini. Ralisan Cokoda. Inggih matur suksema Pak Iwayan Diana Putra untuk galah sane ketibo ring sikian titiang kapingajeng ring Bapak Sabtono akademisi Siden Pasar yang titiang hormati dan juga yang titiang banggakan sahabat titiang yang tak pernah kering juga berinovasi ya sekaligus juga menggawangi segmen Mecandetan yaitu Bapak Iwayan Diana Putra. Pertama-tama izin titiang menyampaikan permakluman Ketua Yayasan Janah Hitam Mandala Cokorde Gede Agung Michiru Sukawati. Kebetulan di saat yang bersamaan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau menugaskan titiang untuk dapat turut serta memberikan kata pengantar mewakili beliau. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Jadi sebelumnya izinkan saya mengaturkan Pangastung Karo Panganjali, Om Swastiastu. Teman-teman semua ya, terutama Pak Sabtono dan juga Diana. Jadi apa yang telah disampaikan tadi oleh Diana Putra, tentu keberadaan kami di Yayasan Janah Hitam Mandala sejak yayasan ini dikibarkan pertama kalinya tahun 2020 berupaya untuk berkontribusi dalam upaya penguatan dan pengembangan pelestarian kebudayaan. Ada satu segmen yang sejatinya merupakan segmen andalan kami ya, yaitu Mecandetan yang dipelopori oleh Pak Wayan Diana Putra yang kami cita-citakan sebetulnya untuk menjadi sebuah bagian sumbangsih yayasan terhadap ekosistem pengembangan dan pelestarian gamelan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kebetulan fokus kita pada tahun ini dengan tema hulu di setiap series kami adalah Swi Prakerti. Jadi menarik untuk menjadi sebuah bahan diskusi kita karena tidak saja ini kali pertama rasanya kita kehadiran satu tema yang berkaitan dengan gamelan Jawa, terutama dalam konteks kita berjumpa ya, karena kalau lihat dari tulisan sudah ada sari-sari pemikiran tentang perspektif gamelan Jawa di satu artikel di Mecandetan sebelumnya.
Tapi kita kehadiran secara langsung Pak Sabtono yang akan memperbincangkan dan menyumbangkan pemikiran tentang Calung Banyumas, gitu ya. Jadi seperti yang telah disinggung oleh Pak Diana tadi, salah satu bagian dari gamelan Yayasan Ensemble Gamelan dari Banyumas, Jawa Tengah, yang instrumennya berbahan bambu. Jadi kalau kita lihat instrumen tentu yang berbahan bambu ini erat juga dengan kaitan bagaimana sesungguhnya irisan terhadap bahan-bahan lingkungan yang tidak jauh dari persoalan tentang perkebunan dan pertanian di Bali. Jadi Titiang mengapresiasi apa yang telah digagas oleh Pak Diana, sekaligus juga Pak Sabtono. Titiang harapkan juga tidak hanya berhenti sampai di sini nantinya, Diana. Jadi kalau bisa nanti pada saat Festival Ubud Campuhan Budaya kita libatkan, sehingga kita bisa memantapkan lagi dan saling melengkapi keberadaan segmen Mencandetan, tidak saja dalam pola sharing edukasi, tetapi juga ada pembelajaran langsung, ya, ada pembinaan langsung. Atas nama keluarga besar Yayasan Janahita Mandala, Titiang sekali lagi mengaturkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir, dan juga kepada Pak Diana yang telah konsisten menggelorakan terus segmen ini. Dan juga Titiang mohon maaf jikalau ada dalam pelaksanaan ini beberapa kelemahan dan keterbatasan kami. Sekali lagi kami juga izinkan untuk mengaturkan ucapan terima kasih kepada Museum Perilukisan, tempat di mana kami berlabuh, atas beragam dukungan yang tak hentinya kepada kami sejak yayasan ini didirikan tahun 2020. Atas nama seluruh keluarga besar Yayasan Janahita Mandala, Titiang sampaikan kepada seluruh peserta untuk selamat mengikuti acara Mencandetan pada malam hari ini. Demikian yang bisa Titiang sampaikan. Mohon maaf sekali lagi menawi wenten kaiwangan untuk Titiang matur. Inggian basa basite anggah ungguhing Titiang matur, Titiang nenten salit nunas ageng pengampura. Maka wasana sinap Titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om, Titiang kembalikan waktunya kepada Pak Diana. Ini suksema atau kode. Nah, itu tadi sambutan dari pengelola, yang dimana salah satu sekretaris umum dari Yayasan Janahita Mandala yang saban bulan selalu memonitor dan memastikan kegiatan kebudayaan di Yayasan Janahita Mandala Ubud, dan termasuk juga memikirkan goal atau pencapaian setiap tahunnya atas apa yang kita diskusikan dan kita bahas dalam kerangka kebudayaan, apakah itu sastra dan karak gamelan seperti yang kita lakukan di Yayasan Janahita Mandala ini. Jadi untuk menghemat waktu, mungkin saya langsung saja dengan Pak Sabtono. Pak Sab, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, kabar baik, Pak Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berikan waktu untuk Pak Sab memperkenalkan diri, mungkin beberapa dari kita yang belum kenal, tetapi dari dalam lingkup komunitas gamelan Bali, apalagi yang pernah mengenyam pendidikan di Isi Denpasar, bahkan sudah akrab dengan beliau. Tetapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa Pak Sabtono ini juga setahun lalu adalah menjadi salah satu tim delegasi ketika Isi Denpasar melakukan lawatan ke Paris, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris untuk melakukan pementasan Nusantara dalam acara gelaran yang dihelat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Jadi Pak Sabtono ini adalah salah satu tim delegasinya selaku penyaji dan konseptor dari gamelan Jawa yang kemarin dipentaskan juga di Paris, Prancis. Nah, jadi Pak Sab, mungkin langsung sekalian Bapak memperkenalkan diri, bisa langsung mengarah kepada semacam pengantar tentang kesenian gamelan yang ada di Banyumas, karena itu sangat spesial sekali ketika saya menempuh studi di Solo, bahwa Banyumas dengan calungnya itu menjadi salah satu hal yang progresif, yang agresif begitu, dan memiliki satu komunitas yang sangat kuat. Nah, teman-teman Banyumas yang merantau dan nyantri di Solo itu juga memiliki komunitas yang tidak kalah kuat,
di dalam menyuarakan posisi gamelan calung dalam segi teori ataupun praktik. Dan buktinya sekarang mungkin masih berlangsung ya Pak. Salah satu rekannya Pak Sabtono yaitu Pak Darno Kartawi sedang berada di Italia, sedang melakukan workshop dengan salah satu universitas di Italia khusus artinya membahas tentang calung kalau nggak salah nih. Baik Pak, untuk menghemat waktu yang berikan mungkin selama 6 menit, silakan Pak. Selama berapa menit? 6 menit dulu. Oh gitu. Nanti kita Iya. mengalir. Nih, Iya. Oke. monggo. Oke. Terima kasih banyak. Pertama, kurang lebih atur Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih waktunya kepada semua yang hadir di ya link ini, mengucapkan ya salam kenal dari saya Sabtono, terutama Cokorde Bayu. Ya. Jadi saya kebetulan salah satu dosen di ISI Denpasar sejak tahun 92. Jadi saya lahir kebetulan di wilayah Banyumas, tepatnya di wilayah Kota Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Jadi sejak kecil saya sudah biasa main gamelan, alan deso. Jadi Banyumas adalah salah satu eks karsidenan yang ada di wilayah Jawa Tengah, bagian barat eh, daya. Jadi tempatnya jauh dari pusat-pusat kerajaan di Jawa, jauh dari Solo, jauh dari Jogja, dan jauh dari Jawa Barat. Tetapi Banyumas termasuk perbatasan Jawa Barat, tetapi secara ya geografis memang letaknya jauh. Jadi saya di sana masuk sekolah SMP, kemudian SMKI Banyumas. Di sana waktu itu masih 4 tahun. SMK-nya masih swasta, Pemda pada saat itu. Sekarang udah negeri menjadi SMK. Sempat menjadi ya SMKI Yayasan Sendang Mas. Jadi Banyumas ya tadi sudah saya sampaikan adalah deso sebetulnya. Jadi kalau dalam konteks budaya Banyumas itu dianggap egaliter, banyak sablaka apa adanya dan sahaja. Eh, dikenal dengan bahasa-bahasa yang ngapak, koe, nyong dan sebagainya. Apa adanya itulah kultur budaya Banyumas. Dalam konteks kebudayaan Banyumas dalam konteks bahasa itu huruf vokal sangat jelas di belakang kata. Jadi ketika I ya I, A, A. Lara, Lara. Sakit misalkan. Kalau di Jawa A jadi O. Tetapi kalau Banyumas A menjadi A jadi vokal di akhir kalimat itu sangat tajam dan jelas. Jadi kadang tidak tahu. Iya. Dari mana? Dari situ ya. Oh, tidak lara. Jadi antara lara dan loro misalkan itu menjadi perdebatan lumayan biasanya antara orang-orang yang dari lingkungan Keraton, Solo dan Jogja di situ. Dalam konteks bahasa sering dikenal dengan ngapaknya. Jadi orang ngapak, orang kepenak, bahasa Banyumas ya. Jadi nyong orang ngapak, orang kepenak di situ. Jadi itulah dalam konteksnya, Dayan. Dalam konteks kesenian di Banyumas itu termasuk kesenian rakyat. Jadi kesenian pada saat tahun 90-an 80-an itu disubkulturkan. Jadi kesenian tinggi yang di Luhung adalah budaya keraton. Lah, Banyumas itu disubkulturkan. Jadi apalagi dengan kesenian-kesenian yang berbahan bambu. Lah, ini kita mau membahas tentang bambu calung. Jadi calung adalah salah satu instrumen gamelan ya, yang berbahan bambu. Sebetulnya saya ada bisa disebut sedikit ya gambar untuk gambar. Enggak, atau nanti. Belum dengar Pak Diana. Nanti Bisa kalau di ada gambar, mungkin Bapak ingin share gambar atau informasi, mungkin bisa kirim ke saya dulu, atau nanti saya akan teruskan. Nanti jadi biar enak jadi. Ini biar Bapak fokus untuk menjelaskan. Nanti biar ada teman di operator yang akan share screen. Nanti bisa dikirim sambil sambil Bapak memberikan deskripsi. Oh gitu ya. Nggih. Oke ya. Jadi oke.
secara etimologi ya, kita bicara langsung aja fokus ke kaitan dengan calung, bahwa calung berasal dari singkatan dalam bahasa Jawa carang pring wulung. Calung, Oh, iya, 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 iya. ya Oke. calung, carang pring wulung. Ya. Hmm. Jadi ya bambu hitam. Di Bali Hmm. agak susah mencari bambu hitam, tetapi di Jawa banyak sekali bambu hitam yang memiliki arti pucuk bambu wulung atau pring peracal lah, dipotong ujungnya, kemudian Hmm. melung-melung. Nah, ini melung-melung bahasa Banyumas. Melung-melung itu bisa kata suara yang bagus, melung-melung Hmm. bisa didengar dari jauh dengan jelas. Yang artinya ya bisa diraut bersuara nyaring. Nah, di situ. Jadi kesenian ya calung ini hidup di wilayah ya Kabupaten Banyumas, itu di daerah Kabupaten Banyumas sendiri, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan sebagian di wilayah Kedu, Kabupaten Kebumen. Jadi itu karena kultur budayanya yang terkenal dan ngapak, dan kemudian termasuk juga jenis-jenis kesenian. Eh, itu jadi dalam konteks tradisi karawitan, dalam konteks ya tradisi karawitan Banyumas, gamelan calung dan gamelan ageng. Gamelan calung yang terbuat dari bambu dan gamelan ageng terbuat dari logam merupakan kesenian yang hidup berdampingan. Ya. Karena gending-gendingnya itu sama, hanya Hmm. dimainkan oleh alat bambu dan satunya dimainkan oleh alat gamelan ageng. Jadi yang menarik bahwa pertunjukan calung itu lebih disertai dengan pertunjukan lengger. Lengger. Jadi ya, lengger adalah salah satu tari pergaulan Banyumas yang ditarikan oleh ya satu wanita sampai tiga, yang ketika menarikan mereka sambil menyanyi. Itu Hmm. lengger. Bedanya dengan joget atau tayub. Ya. Ayo. Tayub masih juga menari dan menyanyi di situ. Jadi ronggeng di sana. Hmm. Jadi calung yang lebih lazim disebut dengan istilah gamelan calung banyak merupakan salah satu ensemble musik tradisional berbahan baku bambu. Ya. Hmm. Jadi Rayu Supanggah ini menulis sebagian besar instrumen musik bambu terdiri dari rangkaian buluh bambu Hmm. dengan berbagai ukuran yang dipotong belah pada salah satu ujungnya yang tidak beruas. Ukuran bentuk ya serta volume potongan belah puluh inilah yang menentukan tinggi rendahnya nada, berapa Hmm. nada. Jadi kemudian ya calung ini ya kalau dalam ya barungannya itu ada sekitar biasanya 7 instrumen. Ya, calung itu bisa dikatakan calungnya atau gambangnya. Gambang Hmm. biasanya kalau dalam konteks pola tabuhan, gambang itu bisa gambang barung, gambang penerus, tetapi secara bentuk dan ukuran sama, sama persis. Hanya Hmm. pola tabuhannya mewakili ya yang barung atau mewakili yang penerus. Karena nanti ketika penerus itu akan ada teknik yang menerus kelipatan. Oke. Kemudian ya, dendem atau selentem di Jawa gamelan, di Hmm. bambu dendem Dendam. yang terdiri dari 6 bilah. Nah, kalau kalau gambangnya itu biasanya 16 bilah. Hmm. Hmm. Kalau dendam itu 6 sampai 7, kemudian kenong bambu juga 6 sampai 7 bilah. Tetapi kalau dendam itu secara profesional nada itu lebih rendah untuk gemilannya Hmm. daripada di bawah kenong di sana. Kemudian gongnya gong bumbung atau gong sebul, gong tiup di situ. Jadi gong gongnya gong bambu itu ada 2 buah bambu yang besar itu sekitar ukuran diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian bisa dimasuki dengan bambu yang lebih kecil yang Hmm. diameternya sekitar 2 sampai 3 Hmm. cm di situ. Jadi kemudian dimasukkan, ditutup cara meniup trompet atau sungu di situ. Hmm. Nah, untuk besar kecilnya suara atau enaknya suara itu tergantung dari kedalaman masuk dan untuk mencari ya Hmm. kejelian untuk membuat warna bunyi gong yang menggunakan sebulan bambu itu. Bambunya itu di gong bambu atau gong sebul atau gong tiup di sana. Kemudian ditambah 1 set kendang yang terdiri dari kendang ciblon atau kendang gemyok dan kendang ketipung. Nah, Hmm. disitulah ya sebetulnya keunikan-keunikan yang ada. Calung di Banyumas dengan calung di Jawa Barat berbeda bentuknya. Ketika Hmm. calung di Banyumas itu ditaruh hampir mirip dengan rindik, ditaruh menggunakan standar.
Tetapi ketika calung di Jawa Barat, di sana juga banyak ragamnya. Itu seperti eh, hampir seperti angklung, dipegang. Pertunjukan calung di Jawa Barat tidak untuk lengger, tetapi biasanya untuk dagelan, untuk lawak. Di situ. Mhm. Jadi permainan. Pak Diana, Nggih. eh, lagi sedikit. Nggih, Jadi Pak. kaitan pertunjukan calung ini Bisa, biasanya bisa. lekat dengan ya. Bisa. Lanjut, Pak, lanjut, lanjut. Oh ya, ya. Jadi perlu diketahui bahwa penyajian ya, penyajian calung, gending-gending Banyumasan merupakan salah satu genre musik tradisional Jawa yang mendudukan vokal, vokal sebagai unsur musikal utama dalam sajiannya, termasuk juga calung. Jadi bahwa gending Banyumasan merupakan sajian karawitan yang lebih menekankan kekuatan spirit vokal. Nah ini Hmm. kerakyatan, deso, vokal dengan suara yang luar biasa. Hmm. Tetapi sebetulnya suara-suara itu ada yang memang dibutuhkan untuk suara bagus, ada yang tidak. Artinya apa? Dalam konteks kesenian itu rame, Mhm. estetika ramenya di sana. Nah, konsep Jadi rame. konsep rame, ya rame oleh senggaan. Jadi Mhm. ada vokal di sana. Pertama vokal untuk sinden, kemudian ada vokal senggaan. Mhm. Nah senggaan ya, sinden itu jelas ada biasanya kalau gending-gending Banyumasan itu sindenan itu selalu membawa sinden gawan. Artinya Hmm. ketika gendingnya eling-eling misalkan itu lagunya pasti ya sindennya ada eling-eling. Eling-eling sampai eling balia maning misalkan. Ketika gendingnya ricik-ricik ya ada ricik-ricik, ricikum ricik krimis habis teka di sana. Ada gending senggot ya, senggot. Jadi selalu membawa. Ini menjadi uniknya di situ. Tetapi ada kalau meminjam istilah di Surakarta ada serambahan. Serambahan, sindenan serambahan itu sindenan vokal-vokal yang mengambil parikan ya. Jadi ya parikan panjang atau ya bisa seperti puisi, ya, pantun untuk tanya jawab di sana. Mhm. Misalkan senggot Semarang senggot ireng 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 anake lutung pukak bedi anam linjone senang senang ora etang etung urung mesti dadi bojo. Nah, jadi itu yang serambahan serambahan. Lah syair itu bisa dipakai untuk ya tabu-tabu yang lain, tetapi semuanya punya sindenan gawan di sana. Oke. Kemudian senggakan. Ini yang menjadi menarik biasanya di situ senggakan. Senggakan itu biasanya baik dimainkan oleh kur bareng baik cewek maupun Hmm. cowok sering bergantian. Senggaan itu ya biasanya lebih dikenal ya kalau di Banyumas itu ada yang dua loloing misalnya nada satu, nada G, nada ro, nada dua, nada enam itu sama-sama dua lolo tetapi dua lolonya itu mau jatuh ke nada apa di sana. Ya. Nah, itu kaitan senggaan yang melibatkan nada atau juga senggaan yang menggunakan sebagian dari pantun. Mhm. Ngetan balik ngulon, apa setiane kelakon, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ada senggaan yang hanya ngikuti pola tabuhan kendang. Mhm. Misalkan karena dinamisnya Ya. ae duntang Ya. duntang dung di situ. Jadi lah disitulah jadi keakraban jadi tidak ada batas. Ini tidak ada batas, tidak ada jarak antara yang mungkin eh, tinggi, rendah dan sebagainya. Jadi di situ semua diragapkan. Ragap itu bunga senang ya. Ya. Jadi wujud ekspresi senggakan dalam sajian gending Banyumasan teksnya itu diungkapkan bisa mengandung makna. Sing sayu, sing rukun, nah, itu kan memberikan ya artinya yuk biar rukun dan sebagainya. Bisa ya tidak ya dua loloing itu tidak ada maknanya. Ya. Kemudian Ya. ada yang hanya iya nyengai oh. Itu. Kendangan. Nah, kendangan Banyumasan Ya. ini sangat sangat unik dan Oke. sangat kaya. Bisa Ya. ditahan dulu Pak Sap. Oke, Ya, sip. Ya. saya Ah, ah. saya dari awal itu sudah apa namanya Pak Sap sudah sebenarnya merambah ke segmen yang kedua sebenarnya. Jadi Gitu, awalnya sorry, sorry, saya sorry. dulu ya saya awalnya ingin sampai dulu pada pengenalan calung dan di mana tadi saya ambil poinnya bahwa calung itu ketika saya harus membuat pengantar kepada teman-teman karawitan Bali yang akan menjadi pendengar dan pemirsa dari dialog kita ini, karena dialog kita ini tidak hanya akan disaksikan dalam bentuk peristiwa
live Zoom seperti ini, tapi juga akan ditayangkan recordnya di dalam YouTube sehingga bisa diakses kapanpun oleh komunitas gamelan Bali maupun gamelan seluruh dimanapun berada. Sehingga bahwa calung itu ketika saya buka tadi untuk memberikan opening bagi teman-teman Bali, bahwa calung itu tidaklah ada hubungan otak gatik-gatuk gitu, seperti orang Jawa bilang, dengan calung yang ada di Banyumas. Sehingga calung itu memang ada semacam dia akronim ya, Pak ya. Pring dan Pring bulung. Nah, pring mulung. Mulung itu ada kemudian di Pucuk sana ya. ada idiom untuk menyatakan bahwa suara yang bagus. Jadi bahwa Pak Sab tadi sudah memberikan pengantar yang cukup jelas bahwa gamelan calung ini memang adalah gamelan yang berorganologi bambu. Terus bagaimana dia tadi ukurannya secara organologi sudah disampaikan oleh Pak Sab. Dan yang menarik itu gongnya, sampai gongnya pun menggunakan bambu yang relatif lebih besar. Kalau di Bali itu semacam bambu bambu lepung yang besar, yang memiliki ukur diameter sekitar 20 atau 18 begitu. Sehingga itu ditiup sehingga memunculkan suara boom itu seperti aksen gong untuk memberikan aksen penegasan pada yang kalau kita di Bali akhir, di Jawa disebut suwoknya atau tekanan kuatnya. Nah, samping itu juga yang kedua ada yang menarik itu adalah berbicara masalah di luar pusat kerajaan. Karena kita tahu di Jawa Tengah adalah Surakarta dan Jogja itu menjadi salah satu kekuatan kerajaan dari zaman kuno sampai dan sekarang pun masih, sehingga Surakarta dan Yogyakarta dengan gamelan agengnya yang dianggap memiliki metrik yang jelas, kemudian angah unguh yang jelas dalam konteks garapnya, itu kemudian Bapak tadi memberikan bahwa di Banyumas sebagai salah satu keresidenan yang jauh jaraknya dari pusat-pusat kerajaan, sehingga di sana memunculkan kerakyatan yang dia ekspresif, dia memang ramai. Seperti apa yang Pak Sab tadi sampaikan, bahwa selain ada dari gamelan itu sendiri juga ada vokal, di mana vokal yang meramaikan kembali, sehingga ini menjadi sesuatu yang konsep ramainya itu yang membuat dia agresif. Nah, sekarang untuk menjelaskan agresifnya itu, saya juga pengen dari Pak Sab. Nah, tadi dimulai dengan kekenangan. Nah, kemudian bagaimana dengan gamang, kemudian dengan yang lainnya. Dalam satu barung calung Banyumas itu membangun dia konsep rame itu dalam konteks kita yang sebut dengan gening. Sebelum nanti kita akan ngomong masalah tafsir garap. Pak Sab, silakan dulu Pak Sab. Oke, ya terima kasih. Maaf tadi saya beri agak sedikit ya ngegas. Nggak apa-apa Pak, ya, memang diskusinya akan Oke. mengalir seperti itu. Siap. Iya ya. Ya, jadi dalam konteks ya karawitan calung itu alat yang hanya sedikit, gambangnya 2, kemudian selentem atau dendem dan kenong ditambah gong, tiup dan kendang. Itu sangat ramai karena teknik ya, teknik tabuhan itu saling berkaitan. Saling berkaitan baik gambang dengan gambang, gambang dengan kenong, dan gambang dengan selentem. Jadi ada teknik misalkan yang jelas intinya adalah imbal. Konsep imbal itu di mana-mana ada. Ini kan konsep ya, jadi kesenian agraris. Imbal, lesung, semua kotean, interlocking dan sebagainya itu selalu ada. Jadi imbal itulah yang membuat ramai karena diimbal. Hanya pola imbalnya kan berbeda. Bali dengan Solo, Solo dengan Banyumas lah. Banyumas itu ada istilah teknik ngendongi. Teknik ngendongi. Jadi yang mengapit ketika dia mau ke nada C misalkan, dia mampir dulu ke B dan ke D. Nada yang terdekat dari situ. Ya, itu imbalan di situ. Nah, itu juga yang direspon dengan instrumen lain. Calung, kedok kenongnya. Di kedok kenongnya itu akan ketika imbalannya akan seperti apa, dia akan imbalan keluar, meminjam nada kempiungnya, dia akan membuka. Jadi ada teknik titir seperti kentong pukul, titir tung atau mungkin ya. Tetapi yang lebih menarik lagi, tabuhan-tabuhan dengan teknik ngetril. Ngetril itu di apa ya, di ngepirkan, jadi ngepir. Seperti saya bekerja bagus sekali. Jadi itu
root lah di situ. Jadi itu akan menjadi melipatkan. Nah, sebetulnya secara tidak langsung melipatkan di situ. Tetapi kan juga akan memperkaya teknik tabuhan di situ. Nah, teknik-teknik itu ya di dalam pertama yang sangat sebagai dibuat rumit adalah gambang, gambangan. Di situ ada pola gambangan seperti gambang di Solo, ada pola imbal. Tetapi di desa-desa lebih banyak imbal. Ini karena pengaruh Solo, ASKI Solo, STSI, kemudian sekarang menjadi ISI Solo, terutama tadi yang disampaikan Pak Diana. Jadi Ya. Darno dengan Pak Arsito dulu bekerja keras untuk semacam membuat standar kualitas tabuhan gambangan di situ. Nah, itu pola-pola tabuhan seperti itu. Itu yang membuat ya keramaian di sana. Dibarengi dengan senggakan. Senggakannya sebetulnya sangat sangat apa ya? Tidak dia tapi butuh kompak. Jadi butuh pengalaman. Grup ya kalau udah sama ya. Jadi misalkan jatuh roh itu dua lolo mau diminirkan atau tidak kan itu. Dua Oke. lolo, dua lolo, ya misalnya begitu. Ya, Lah ya. ini tergantung ya. Jadi kekompakan di situ aja ya. Oke. Jadi itu Pak Diana mungkin Nah, jadi yang ada menarik lagi. kemudian Pak Saptam nanti ini akan sebenarnya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam 3 jam Pak dengan apa yang disampaikan tadi karena ada banyak persoalan. Kemudian kita belum berbicara masalah tafsir garap. Terus kemudian dalam tafsir garap yang mana akan menjadi balungan, yang mana akan menjadi dia penentu garapnya. Kemudian bagaimana cengkoknya. Nah, pelarasannya kan pelarasan selendro Pak atau apa Pak? Itu dulu sebelum kita masuk. Iya. Oke. Tadi sorry saya itu belum sempat ya. Tadi ketika pemotongan bilah-bilah itu di situ Ya, disusun ya. ya. Jadi ya calung itu identik dengan selendro, Ya, sama dengan jadi pentatonik ya ya, selendro. betul. Tetapi sebetulnya kalau dihubungkan dengan gamelan, selendronya calung itu agak sedikit miring. Saya nggak tahu persis. Ada penelitian menarik itu dari UGM sama dari kaitan dengan nada, Ya. frekuensi nada yang dibutuhkan intervalnya itu. Karena ketika itu dilaras bukan secara Banyumasan, segaannya agak kesulitan di situ. Oke. Iya. Ya, ya. Itu hubungannya dengan konsep senggaan nanti, karena berhubungan dengan laras. Mm-mm. Nah, dengan selendro itu, Pak, apakah kalau kita kan ada dalam gamelan agang, karena kita harus kita harus melompat sedikit, karena kita akan berbicara masalah garap. Kalau masalah garap itu kaitannya dengan laras, kita berhubungan dengan patat. Patat itu berhubungan dengan konsep wilayah nada, yang dimana wilayah nada itu akan dia berhubungan dengan pilihan cengkok. Nah, dari cengkok itu dia akan misalnya patat menyuro, dia cengkok apa yang bisa masuk, patat songo gitu misalnya, apa yang bisa masuk apa nama cengkoknya. Nah, kemudian dalam konteks tafsir garap, bagaimana pertama Gambang itu dia menafsir cengkok. Apakah cengkoknya ada khusus seperti misalnya di Gener ada tumurun, ada apa lagi ya Pak? Cengkok-cengkok putut gelut yang kayak gitu. Nah, Lot, kayu kemudian kuning, misalkan ya. debiung-debiung itu ya. Nah, kemudian di calung gampangnya akan seperti apa? Dan kemudian dia akan berhubungan dengan vokal. Nah, vokal dan senggaan. Jadi antara vokal dan senggaan itu kan ada sesuatu yang berbeda lah ya, lapisannya berbeda gitu. Nanti coba saya ingin mendapat penjelasan itu Pak mengenai cengkok dan dalam konteks tafsir garap gitu. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, jadi kaitan dengan gambangan. Ya. Gampang itu biasanya ada semacam cengkok ya. Tetap di Jawa tetap walaupun Banyumas tetap bisa menggunakan cengkok di sana. Istilah-istilah cengkok. Tetapi sebetulnya sangat lentur dalam konteks karawitan Banyumas karena rata-rata larasnya tuh selendro padat 6 Ya. atau monyuro di situ. Lebih banyak di situ. Jadi nada-nada pantangan juga agak susah. Ya. Nada-nada pantangan misalkan kalau di Jawa ketat sekali. Ini kaitan tafsir juga menarik. Jadi perbedaan tafsir antara Banyumas, Jogja, dan Solo. Ini karena pengaruh. Jadi sebenarnya karawitan Banyumas itu kena pengaruh ya. Gaya wetanan. Gaya wetanan itu bisa Jogja, Solo, atau gaya kulonan. Gaya kulonan kena pengaruh Sunda. Makanya vokal-vokalnya kadang-kadang dekati ke Sunda di situ. Tetapi dalam konteks gambang itu di sana ada gambangan
gampangan gawang, tetapi lebih banyak imbal, tergantung kemampuan mereka. Oke, Bisa ya, nggak? ya, 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 ya. Ya. Oh ya, saya lupa Jadi bahwa dalam konteks cengkok itu adalah berhubungan dengan pengalaman juga dan iya, pengetahuan. Ya, betul ya. ya, Ya. oke. Jadi yang diadopsi dari Solo tadi itu biar ada terminologi di situ ya. Saya Mhm. sempat Reni sama orang Amerika itu di situ ada semacam kesalahan ketika menerapkan ya. Jadi Mhm. Banyumasan sempat hilang tekniknya karena disolokan di situ karena guru-gurunya dari Oh, tamatan Solo. oke. Jadi itu tempatnya di mana Pak? Selipnya Pak ketika itu disolokan Pak. Padahal kan di sana lumayan kuat teman-teman Banyumas memegang kebanyumasannya. Di mana kira-kira selipnya itu Pak? Awal-awalnya, Pak. Jadi Mhm. awal-awalnya seperti ketika saya masuk ASKI Solo tahun Mhm. 84, Ya. itu yang dikatakan kesenian Jawa adalah Solo. Mhm. Mhm. Selain Solo itu di Ari An, Banyumas An itu untuk menyempitkan musiknya musik mereka. Oke, ya, ya, Jawa, ya. Jawa Timuran, Semarang Jawa An di situ. Ya Semarang. di situ. Lah ya, lah ini yang disubkulturkan. Jadi dikecilkan sebetulnya itu. Jadi Oke. kesenian yang di Luhung ya Solo itu. Makanya tidak heran Pak Diana sedikit nyinggung ini nyinggung sedikit ya. Misalkan kedekatan antara Jogja dan Solo sama-sama berdiri Pokar, berdiri ASKI, ASTI, Ya, ya. ISI dan sebagainya itu hanya radius 60 kilo secara itu kan di situ. Tetapi memang Ya, ada ya. perbedaan. Perbedaan konsep, perbedaan karakter, tetapi tujuannya sama untuk mengenakan lah dalam konsep itu. Hmm. Lah Banyumas itu yang jauh dari itu juga ya kena pengaruh-pengaruh itu. Karena memang guru-gurunya dan sebagainya dan itu kadang-kadang sebagai kiblat. Pakem dulu kadang-kadang dikatakan ya, tetapi dalam konteks deso itu enggak kenal itu ramenya di sana ya. Lah, Mhm. karena misalkan jalinan itu kan ya, kalau ngimbal itu kan mana wilayahnya itu tetap nada yang di atasnya. Entah Oke. itu wilayah Ya, ya. di Berarti situ. berarti itu konsepnya pemilihan nada itu oke dalam konteks imbal pemilihan nadanya itu adalah nada terdekat dari apa ya Pak? Bukan seleh Nanti kan? seleh, Bukan. enggak, seleh akhir gautro. Misalkan Jinem Akhir Luro gotro, itu akhir gotro. ya seleh akhir Oke. gautro-nya. Setiap hitungan keempatnya disitulah yang di ya Mhm. itu. Lah Ya, yang gawan itu kaitannya dengan vokal. Biasanya ada oke. istilah lagu, ya seperti lagunya vokal. Lah itu tidak jauh dengan kerangka melodinya di situ. Itu yang gampang sana. Yang menjadi balungan apa jadi Pak? Dendem, dendem atau selentem. Nah, berarti konsep balungannya juga balungan yang multitafsir atau balungan yang Tidak, statis. tidak. Itu baku. Gending yang dimainkan oleh gamelan ageng sama calung itu sama. Nah, Ricik-ricik ya ricik, sama, nggak ada perbedaan. Tetapi teknik karena tabuhan tangan dua dan tabuhan tangan satu itu. oke, oke, baik, baik, baik. Ya, 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 ya. Nah, kemudian Pak, ini terlalu banyak lagi Pak. Saya yang bertanya aja bingung Pak. Eh, ketika dia adalah tadi ada tafsir garap sekarang. Kemudian peranan kenang untuk bisa dia memberikan akselerasi atas imbal itu dalam konteks dinamik atau perubahan layar. Mingahnya ada Pak? Minggah enggak. Mingah enggak? Jadi Oke. di sana fungsi kendang itu pertama selain selain untuk ya mengatur irama di situ, itu kan untuk memperkaya ya jadi jenis ya. Kebetulan dengan adanya kendang ketipung di situ, itu karena Oke. pengaruh kulonan sebetulnya kan itu ya. Jadi ketipung yang didirikan. Oke. Iya, Kulonan Barat, Jawa Barat. iya Jawa Barat, kulonan Jawa Oke. Barat. Sunda, Sunda. pengaruh Oke. Sunda di situ. Iya. Sunda bukan Jawa ya? Bukan. Iya, kalau Kuncaran Ningrat Jawa adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya ketika dari Sunda mau pulang ke Jawa, dari Jakarta mau pulang ke Jawa di situ. Tapi secara Banyumas ya geografis, Banyumasan ya Pak ya? ya Banyumas ya Banyumas, Banyumasan ya Pak? tapi sudah masuk dikategorikan Jawa. Kuncaran Ningrat ya. Ya kalau tidak bikin ISB Pak, Institut Seni Banyumasan Pak. Oh iya, mau jadi merdeka ya, negara Banyumas. Ya baik itu kembali kita ke kekenangan. Nah, ya, dari kekendangan itu ini menarik. Ini kasus saja. Ketika Mhm. saya masuk SMKI tahun 80, Mhm. masuk SMKI, itu ketika begitu masuk aman-aman aja, kendangan saya ngidal, Pak. Taknya di tangan kanan. Mhm. Ya. Ya, tapi ketika sudah pertengahan di kelas 1 itu ditawari, kamu ingin lulus apa enggak? Mhm.
Ini kan ada ya, jadi dianggap sopan dan ngendang yang sopan dan sebagainya itu ya cara Solo. Oke. Itu ada ya istilah seperti itu. Lah, ini menjadi dulu seperti itu. Tetapi kenyataannya ketika saya setelah ke Solo, saya enaknya aja sekarang. Kalau Anda sudah biasa ngendang seperti itu ya nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi saya enaknya. Lah kalau Mm-mm. kita melihat kebudayaan, melihat konteks Karawitan, Mhm. hampir teman-teman Jogja yang cara ngendang belajar di Jogja itu taknya di kanan, Oke. sama dengan Sunda, ya, Mhm. sama dengan di Banyuwangi. Oke. Tetapi Solo ya, lah Banyumas itu kanan kiri. Karena mungkin proses belajar sekarang di Jogja sudah mulai banyak yang Oh taknya di ya. kiri di situ. Ya, Ya, oke. Nah, kemudian tetapi bagaimana enggak proses belajar? penempatannya Pak, penempatan Mhm. kendang. Penempatan Oke. kendang jadi ya hampir kadang-kadang kendangnya kendang Solo, bentuk kendang Mhm. Solo, tetapi ditempatkan cara kendang Sunda. Jadi kakinya biar ikut main. Oke. Nah, Tumit main. iya, tumanya di situ Hmm. ya. Karena dulu pernah terjadi itu. Jadi pakai rancaan Solo jadi naik. Ketika lututnya naik kelihatan ya, artinya yang tidak itu bisa kelihatan di sana karena ngangkat kaki pada saat Oke. itu. Tapi itu setidaknya kan juga menambah timbre, Pak, warna suara karena Iya, permainan tumit. Ya, Sunda kan begitu. Nah, sekarang saya itu kan bagaimana teknis dan angka ungguhnya. Dan kemudian sekarang bagaimana cara kerja dia untuk memulai gending, untuk buko, untuk dia justru sirep, atau dia membuat sigra, atau dia menyudahi, atau mau subuh. Bagaimana cara kerja? Dan bagaimana yang lain merespon? iya. Terima kasih. Jadi sebenarnya dalam konteks kendangan itu kan ada beberapa pola pola ater ya, Mhm. atau kawan. Ater untuk gong, ater untuk sirep, ater untuk udar. Itu kan karena Antar. saling pengaruh mempengaruhi, ya. Oke, sebentar, Pak. Jadi Udar yang menarik. ya, Udar itu apa, Pak? udar itu jadi eh, keras lagi sedikit. Tadinya sirep Ah, itu hanya lirih mungkin beberapa instrumen. mhm. Ini Udar itu hanya ini untuk minjam istilah di musikal Banyumasan, Pak? tidak. Oh ya. Tetapi ini sebenarnya dari Pakliran Wayang, Karawitan Wayang. Oke, oke. Setelah dalang eh, cerita dan sebagainya, artinya Mhm. musiknya di dog hidup Mhm. kembali di situ. Ah, Sirep itu hanya sebagian instrumen aja yang main, tetapi ketika udar itu semua instrumen ikut berbunyi lagi di sana. oke, sebentar, Pak. Udar ini menarik, Pak. Karena saya beberapa di teman-teman di Banyumas ketika memainkan calung untuk kepentingan tari, misalnya ketika karyanya Cahwati gitu. Ada salah satu lirik yang udar. Nah, itu apakah berhubungan lirik udar itu dengan perubahan tempo, Pak? Eh, Belum tentu, Oke, tergantung tergantung kesepakatan. Setelah itu mau kemana atau mau diapakan. oke. Jadi sirep dan udara itu sangat pengaruh sekali dengan kesenian-kesenian yang lain. Antara untuk Hmm, konser, untuk tari kuda lumping, untuk apa. Lah itu saling mempengaruhi termasuk untuk wayang. Gerakan-gerakan yang oke. mungkin memberikan nuansa dinamis dan sebagainya itu akan selalu mempengaruhinya di situ. Tetapi yang menarik ketika untuk Banyumasan biasanya didekati dengan ketika sirep, Hmm. gantung dek, lah di situ. Ada Ah, senggaan. Ketika ah, ya, ada kata pia pia dan sebagainya gitu. hmm. Jadi kan selalu ada aksen-aksen dari senggak, Sengak itu memberikan ya sengak itu ya diumpan oleh kendang, Pak. iya udah kendang. Oh, oke, 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 oke. Jadi kendang itu memberikan ya, keterampilan kendang dengan irama, Hmm, kemudian dengan lagu di mana di situ lah ya oke, senggaan akan mengikuti di situ. oke. Kita sebenarnya sudah ada pada dua 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 capaian, Pak. Pertama tentang racakan gambang sudah tadi dengan imbal, dan bagaimana dalam imbal itu menggunakan konsep mencari nada terdekatnya atau nada nada tetangganya. Kemudian ketika kenang, kenang bagaimana dia berperan untuk tempo-tempo tadi, dan juga memberikan arahan untuk atau cue Ruang, kepada memberikan ruang sengakan ya, sengakan ya. ya Nah, kepada yang sekarang lain. itu adalah dua hal yang saya dapat jadi dalam konteks. Nah, ini yang saya sebut teks. Nanti konteksnya di belakang, Pak. Nanti konteksnya di belakang, Pak. Karena konteksnya saya yakin akan bisa kita lebih ringkas membicarakannya. Tapi teks ini kayak saya yakin
nanti selesainya acara ini teksnya tidak akan pernah habis, Pak. Karena ini yang menjadi penting, bahwa ketika apa yang pernah yang kita lakukan dalam konteks praktikal itu memang harus ada alasan-alasan, Pak. Ketika juga mungkin Bapak kenal dengan Rian sekarang yang dapat beasiswa di UBC dengan Pak Michael Tenser. Dia sedang ada pada posisi sama seperti apa namanya? Dia ditanyakan hal-hal yang sebenarnya biasa dia lakukan, tapi tidak bisa dijelaskan atau belum pasti dia menjelaskan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, Pak? Kita sudah hampir sejam, Pak. Sudah hampir sejam, Pak. Dan sejam itu kita belum mendapatkan apa-apa dan akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan atas hal-hal teknis yang Bapak deskripsikan atau Bapak eksplanasikan tadi. Kita baru menyentuh hanya 2. Nah, untuk mengejar waktu, nah bagaimana sekarang dengan Bapak sebut sindenan atau gerongan, Pak? Sorry, Pak, gerongan itu bukan di Jawa. Sindenan atau dia itu apa? Yang vokal. Yang biasanya Bu Muria. Oh iya, jadi untuk sindenan Oke. vokal ya. Vokal itu Ya, ada ya. ada bentuk Oke. sindenan dan bentuk senggaan. Oh, oke. Jadi sindenan itu ada sinden yang gawan. Saya tadi udah sempat yang awal udah merosot ketika Ya, ya. eling-eling ada gawan lagunya eling-eling berarti ada vokal eling-eling, lagunya Nama Rici ada tetapi ada vokal-vokal yang serambahan. Jadi satu vokal puisi-puisi itu bisa dimainkan di tabuh apa saja di sana. Itu tapi ngikuti lagunya di sana. Kemudian senggaan. Ada gerong juga di situ, ada sinden ya. Jadi vokal sangat kaya sekali. Vokal itu bisa sindenan, kemudian ada gerongan. Oh, Gerongan yang gerongan juga dimainkan ada. secara, ya, gerongan sama. Disebut dengan gerong? Gerongan, ya, Disebut dengan gerong? iya, disebut dengan gerong. Itu ketika vokal bersama, baik laki maupun perempuan, dengan yang ritme yang sama di situ, itu sama. Kemudian vokal Kemudian, juga ada, ya. ya, Kemudian bagaimana anunya, Pak? Cara kerjanya apa yang mesti digunakan sebagai patokan? Imbalan atau balungan yang sindenannya. digunakan sebagai sindenan? Oh tidak. Jadi itu karena tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa garap tradisi karawitan Banyumasan itu lebih mengutamakan vokal. Nah, vokal itulah yang jadi entah itu mau gambangan, entah itu mau imbal dan sebagainya. Oh, Ketika iya, iya. udah diberikan irama yang kira-kira bisa masuk oleh kendang, disitulah vokal akan ya berperan. Apakah itu vokal sindenan dan biasanya bergantian. Ketika ada gerongan berarti sindenan dulu, kemudian gerong bersama. Nanti irama diudarkan, lebih digerakkan lagi ya di situ. Jadi main dinamika di sana. Itulah peran-peran ya. Jadi peran kendang itu sangat menghidupkan ya. Tadi singgung karena udah garap di situ untuk garap. Jadi memberikan ruang kepada unsur-unsur ya, tek-tek unsur-unsur yang mendukung di situ. Ada sengga, ada gerong, ada ya. Dan sengga itu macam-macam. Sengga apakah sengga menenggai lagu atau menenggai mungkin yang ditarik misalkan ketika ada keperluan tari untuk tarinya misalkan di sana. Jadi senggaan-senggaan di situ. Tetapi itu masuk dari ranah vokal. Jadi vokal luar biasa. Nih, Itu, Pak. ya. Ada lagi yang Pak sampaikan? Ya, jadi dari sindenan vokal ya. Nanti kemudian ada beberapa ya gending yang biasanya didului dengan uran-uran tembang. Itu ya. Kalau nanti dengar ada Ilo Gondang, Kembang Lepang di sana, ya. Nanti baru lagunya sedikit sekali, tetapi dialog yang disampaikan dengan tembang itu yang ya dan disenggai itulah yang mencerminkan ya gaya Banyumas di situ. Itu Pak. Ya, menarik Pak. Kita sudah ada di dalam tiga apa namanya tiga ricikan ya, tiga ricikan itu semen garapnya. Gambangan, kendangan, sindenan. Ya. Kemudian ada sengakan juga Pak singgung. Nah, sekarang dari ketiga itu, apa yang menyatakan bahwa ini adalah gending? Misalnya, dalam Karawitan Ageng, Gamelan Jawa, gending itu tersaji setelah semua instrumen garap itu mengisi. Sehingga itu yang disebut dengan karawitan.
Kemudian di Bali kita adalah menyepakati, membagi dua pola penyajian utuh melodi menjadi polos dan sanse. Nah, kemudian di dalam satu gending yang disebut dengan satu gending itu, jika terjadi apa, Pak? Imbal-imbalan untuk menuju apa sehingga itu oh ini gending gitu dalam konteks teks musik calung Banyumasan. Ini, Pak. Makasih Pak Rena. Jadi ya ketika kita bicara sajian gending itu syarat teks sebenarnya eh, masing-masing unsur musikal itu ketika main bareng dalam satu kesepakatan gending. Gending apa yang dimainkan? Gending misalkan gending ricik-ricik cinem luro mo luro ciro ciro lumonem cinem di situ gendingnya itu kan berulang-ulang. Itu mau dibuat irama cepat, irama lancar atau irama ya tanggung atau mungkin akan dipelankan lagi. Lah, kemampuan-kemampuan musikal disitulah yang diuji dengan gending itu sesuai dengan peran instrumennya. Jadi instrumen-instrumen yang membuat jalinan pertama itu gambang dari Boko Gambang atau calung, gambang barung, gambang barung sebelah sama ini. Hanya perannya saja yang bisa berbeda di situ. Peran yang sebagai ngawali karena nada, ukuran dan semua sama. Dua gambang di situ. Kemudian didukung dengan dendam. Dendam itu yang membuat kerangka komposisi tabuhnya. Sinem luruh melurus hanya pendek-pendek. Rata-rata gending Banyumasan itu pendek. 2 gongan, 4 gongan itu sebagai konsep. Konsep biasanya 2 gongan itu digarap ketika sudah irama dadi ketipungan itu dibuat 6 gongan dari 2 gongan itu. Karena struktur kendangan di sana. Tetapi melodinya sama, nggak ada perubahan di situ. Perubahan hanya perubahan irama aja. Kemudian untuk vokalnya sangat kaya sekali, tergantung kesepakatan atau kalau tidak sepakat si sinden itu sendiri yang mau masuk vokal kemana. Apakah vokal kerongan atau vokal kesindenan. Misalkan dari ricik-ricik begitu ya irama lancar masuk ya. Ricikum ricik krimi saya wis teka sedela maning bapak ke wis teka nyong kaget aduh rika bektan apa dan sebagainya. Itu irama lancar. Begitu masuk irama ya irama ketipungan itu bisa iya kendong leoleh lah itu mau berapa kali baru ke sindenan. Jadi tidak ada semacam harus berapa kali. Lo saja sindennya di situ ya. Nanti vokal ngikuti vokal senggaknya di sana. Ketika rama-rama, wih, dan sebagainya. Jadi ini sangat komunikatif antar unsur di situ. Itulah tagnya di sana. Oke, Kemudian, komunikatif. ya, kendangan juga mendukung itu. Begitu juga tadi yang di awal saya sempat sebutkan kenong. Ketuk kenong itu juga terkait dengan tabuhan gampang penerusnya. Ketika gampang penerusnya imbalnya seperti apa dia? Imbalnya imbal biasa atau mungkin yang kiri itu dikeluarkan, dicari kempiungnya. Misalkan 6 kelu. Na 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 no na 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 no na. Nah di situ. Lah, yang kenong itu akan menjalin lunya itu no 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 turut no 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 turut di situ. Jadi saling ngisi di situlah ya. Lah ini nggak ada semacam keharusan di situ, tetapi hanya sepakat mereka-mereka aja dengan pengalamannya. Itu, Pak. Oke. Menariknya di situ. Ya. Saya mendapat teksnya adalah komunikatif karena itu konsep rame Ya. kan, Pak. Rame Ya. itu kalau tidak komunikatif ya nggak rame. Jadi komunikatif Betul. itu, tapi dalam komunikatif itu yang Pak sampaikan sebagai teksnya gamelan calung itu sejauh mana dia mampu memberikan keleluasaan dalam tafsir garap? Tergantung pengalaman mereka, pengalaman jam terbangnya, kemudian di wilayah mana dia sering pentas di situ, itu sangat pengaruh sekali. Jadi tidak semua grup itu sama kualitasnya. Jadi kalau saya membaca bukunya Pak Pangga di Botekan itu sebagai standar awal itu dari Banjarwaru itu ada Lengger Kampi dan Kami. Ya, Dan dua ya. Persaudara itu pada tahun 70-an luar biasa eksisnya. Tetapi ketika tahun akhir 80, 90 saya udah di sini, dia pecah membuat jalan sendiri-sendiri. Yang satu sekarang dianggap bagi mereka yang kuat dengan tradisi merusak karena masuknya keyboard dan alat-alat lain jadi calung sudah diabaikan. Iya, Di situ. itu konteksnya. Di situ. Ya. Oke. Sekarang iya, perkembangan itu luar biasa di situ. Ya. Oke. Baik, sangat menarik sekali, Pak. Nah, sekarang repertoar apa saja, Pak? Sekarang tadi cara kerja musikalnya sudah. Kemudian repertoarnya apa saja yang instrumental, Pak? Repertoarnya.
Dan bisa repertoire gendingnya. dijelaskan iramanya apa gitu. Iya, iya, gending. Iya, repertoire sama Pak. Jadi repertoire gending Banyumasan itu rata-rata Mhm. lancaran. Ya, Oh, lebih rata-rata banyak lancaran. lancaran. Oke, oke, oke. Rata-rata lancaran. Jadi Mhm. Ketawang hanya berapa aja Ketawang biasanya lebih ke Gunung Sari. Kalau Anda pernah dengar Gunung Sari, Mhm. sana tuh ya Gunung Sari. Oke, 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 Itu ya. karena ya. Tetapi Mhm. tidak nutup kemungkinan. Jadi gamelan-gamelan termasuk gamelan calung itu menggarap gending-gending Solo, termasuk gending Oh, lelambatan, campur sari dan sebagainya. Itu sama. oke. Tetapi tekniknya yang dipakai, teknik calungnya itu. Tetapi gending putut manggung, gending gambir sawit biasa di situ. Jadi Hmm. kecerdasan masyarakat Banyumas di situlah sebetulnya. Ah, Cerdasnya di ya, sana. ya, 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 ya. Paham apa-apa saya, bisa paham. dipakai dan iya asal jadi dan jalan di situ. Mhm, mhm, mhm. Saya sangat Seperti itu. iya, 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 paham saya, paham saya. Kemudian yang paling gending yang memberikan, apakah semua akan memberikan keleluasaan imal-imal itu, Pak? Karena Iya, memang semua sama. lancarannya, Pak ya. Enggak, baik lancaran, ladrang, ada ladrang ringkung sama, diperlakukan sama, Hmm, oke. imbal. Iya. Hmm, 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 Tetapi hmm. ketika pemain gambang itu bisa bisa gambangan, yaitu dipakai gambangan. Tetapi kan kadang-kadang Oh, kemampuan tidak selalu ya, iya, iya, kekuatan juga iya, ya. iya, iya. Oke. Menarik, Yang Pak. menarik sekarang di anu Pak, ini sedikit ya. Jadi Nggih, di nggih. Jepang itu ada grup kulu-kulu tuh. Kemarin sempat bareng sama Darno sama-sama iya, Mhm. memamerkan calung tanggal 24 kemarin, Mei. Ya, ya, ya. Konteksnya? Konteksnya di Jepang ada festival, menyelenggarakan festival, itu calung, Oh, oke. grup kulu-kulu tuh. Iya, 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 iya. Nah, kemudian kita setelah bicara teks, Pak. Kita sudah ada di jam 7.10, Pak. Kalau kita Wih, udah hampir sejam gitu, Pak, nggak terasa. Tapi kita belum belum banyak gitu. Nah, belum netek sekarang temu ya. sekarang kalau dalam konteks kontekstual gamelan Jalung dalam konteks kebudayaan Banyumasan, itu dia wilayahnya ada di mana, Pak? Apakah masih dia dalam konteks ritual? Apakah dia hanya sudah kelangenan sekarang? Apakah jangan-jangan dia hanya konteks hiburan, Pak? Semoga tidak. Iya, dulu ketika kita masih eh, dekat ya Hmm. dengan kegiatan-kegiatan sebelum ya sebelum ya tahun 80-an, tahun 70-an itu jelas ketika negara kita negara agraris, Mhm. jelas pertanian itulah utamanya. Ketika Ya. mau panen, mau nanam, mau apa di situ biasanya orang nanggap di situ. Nah, sekarang sawah Hmm. udah menjadi beton, Oke. banyak menjadi Ya, ya, bangunan dan ya. sebagainya. Kemudian pemikiran masyarakat di lingkungan sana juga sudah berubah, Pak. Hmm. Yang urban ke Jakarta kemana. Kemudian ketika mau nanggap dengan biaya tinggi, sekarang sudah lagi ya lumayan menanggap Hmm. ngundang itu kalau memang tidak punya uang ya. Tetapi dulunya sama untuk kehidupan untuk ya kegiatan-kegiatan sosial baik bersih desa, Mhm. mungkin panen, kemudian ada hajatan, sunatan, Mhm. nganten ya atau mungkin ya kelahiran dan sebagainya. Kesenian-kesenian itu masih masih ya waktu itu masih sering. Tetapi sekarang sebetulnya sering tetapi sudah perkembangan perkembangan alat tadi udah semakin digital. Iya. Nah, Ya, apakah kalau konteksnya? Sebaran jelas Mhm. konteksnya jelas Sebaran Jakarta, Pak. Pertama Jakarta sering, hampir semua kesenian itu bawa ke Jakarta. Entah di Taman Mini, Oke. entah masyarakat. Iya. Selain di wilayah-wilayah Karsiden Banyumas dan iya, Solo Hmm. itu. Biasanya dia yang paling 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 sering calung Banyumasan itu yang misalnya ketika dia kan banyak ini, ada banyak tenaga-tenaga seserap, ya, ada grup-grup gamelan Banyumasan, calung. Kemudian persebarannya dia seperti apa, Pak? Kalau kita di sini kan di Bali, oke lah ada upacara yang memerlukan banyak grup, tapi di sana bagaimana persebaran? Secara kontekstual ini. Iya, jadi menurut penelitiannya Pak Panggah itu tahun 90 itu ada sekitar 200 grup itu di wilayah Banyumas dan Cilacap, dua kabupaten itu. Ada Mhm, 200 grup calung. Ya, mhm, itu ya jelas ada sebagian yang hanya pentas di wilayah lingkungan mereka sendiri, tetapi mhm. ada yang memang sudah terkenal dia bisa diundang di ya mana-mana dengan tarif harga yang berbeda-beda di situ, Pak. Ya, Oke. karena kesenian ya, kesenian-kesenian di sana biasanya kan semalam suntuk, Oh biasanya iya, semalam iya. suntuk hubungannya ya di situ ya. Jadi Jadi kepentingannya untuk tentu bersih desa, untuk sunatan. Kalau ya, sunatan masuk dia, Pak? oh dulu ya sunatan ya.
Jadi Sekarang? kalau kadang nadar juga kadang ketika ada kaul, Kau ya. kadang iya. Oke. Nah, Itu dalam konteks sosial ya. mhm, Tapi mhm, dalam konteks kesenian itu sendiri, mhm. yaitu ketika sama-sama eksis dan saling pengaruh, Pak, saling membutuhkan antara kesenian yang lain dan kesenian yang lain itu. Oke, Kuda baik. lumping bisa Mhm. bisa diiringi dengan calung juga, bukan hanya Oh, lengger oke. aja di situ. Mhm, Iya, mhm, mhm. Baik. Nah, sekarang secara teks dan konteksnya, kita apa yang kita bicarakan tadi itu berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Sekarang apa yang Bapak proyeksikan secara teks dan konteks untuk masa depan Caluk? Secara akademisnya baik. bagaimana? Dan secara regulasinya bagaimana? Dan di sosialnya bagaimana? Ada tiga aspek. Kita berbicara akademisnya, kemudian dari akademis itu turunannya ke regulasi, pemerintah kayak atau apa, kemudian ke masyarakat pendukungnya di Banyumas sendiri. Karena kan banyak persebaran yang kuliah di Solo, kemudian ada beberapa juga yang tidak balik dari Solo. Dan bahkan di Solo tumbuh subur, atau di Jogja tumbuh subur. Nah, bagaimana hubungannya dengan di Banyumas, Pak? Oke. Jadi saya kira kesenian Banyumas, khususnya calung, Mhm, eh, dengan pertama dengan adanya hari ini Pak Darno keliling membawa misi calung ke Italia, mhm, tentu mhm. itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Banyumas Ya. secara umum dan khususnya kepada seniman yang terlibat di sana. Mhm, Jadi calung tidak hanya yang tadinya mungkin sangat ya agak diragukan karena sudah masuknya berbagai alat yang di luar tradisi Banyumas di situ. Ada keyboard, ada drum dan sebagainya. Jadi calung sudah hmm. di nomor sekian kan hanya ngambil calungnya aja itu hanya sekedar ada, Iya, iya, tetapi hanya tidak punya nempel ya. peran penting. Hanya nempel, Iya, nempel. Ya. ya. Terus kemudian sekarang dengan adanya sekolah kesenian, baik Hmm. di SMKI, SMK 3 Banyumas, jurusan Karawitan, di ISI Jogja, kemudian di ISI Solo, itu yang sangat peduli dengan musik Nusantara. Saya kira tetap aman untuk calung. Jadi apalagi di ISBI Bandung, di sana ada prodi musik bambu. Ah, Jelas oke. semua bisa terpadu, iya, prodi musik bambu di situ. Karena Tapi itu Bandung kan di juga Bandung, banyak Pak. sekali, ya. Tapi kan itu akan di Bandung dan akan membuat Sena subur. Dan bagaimana dengan di Banyumasan gitu loh. Iya. Jadi memang cara menyikapinya berbeda. Jadi kami menyikapi kesenian itu sendiri. Tetapi dalam konteks calung dan sebagainya, entah itu menggunakan cara versi mereka, tetap ya. Hmm. Tetapi tidak lepas dengan ya budaya Banyumasan di situ. Hmm. Egaliternya, apa adanya, ya, kesahajaannya, ya itu Pak. Jadi saya kira secara akademis tetap bisa ya, bisa dipertahankan. Oke. Bahkan teknik-teknik yang luar biasa sekarang ya saya udah ketinggalan jauh karena pengaruh-pengaruh teman-teman mahasiswa Solo, alumni Solo yang berangkat dari Banyumas kemudian belajar di Solo itu berbagai berbagai trik dan teori metode yang dipakai di sana diadopsi ke situ jadi menghidupkan kembali dengan keseniannya mereka dengan Hmm. cara yang mungkin dianggap punya bobot kualitas tinggi itu. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, Pak, bisa nggak yang egaliter itu nggak usah disebut, Pak? Egaliter itu. Nah, itu yang sekarang permasalahannya. Jangan-jangan karena egaliter itu dia dicomot hanya untuk kepentingan orkes musik barat. Jangan-jangan nanti kan digunakan hanya untuk justru yang masalah adalah calung itu akan menjadi senggakan. Senggakan dari misalnya orkes dangdut, orkes campur sari, atau yang lainnya itu, Pak. Nah, ini bagaimana menyikapi, Pak? Artinya apakah dari teman-teman di Banyumas, saya yakin cendekiawan dimanapun sekarang tidak ingin kebudayaannya disebut dengan egaliter, Pak. Ya buktinya Pak Darno sekarang sudah ada di Italia. Nah, bagaimana sekarang ketika yang egaliter itu kemudian menjadi comot-comotan atau tempelan-tempelan, Pak, terhadap orkes-orkes yang lain seperti dangdut misalnya atau lagu pop itu. Jangan-jangan sengakan yang menjadi komunikatif di Calung juga dikomunikatifkan oleh hal-hal yang sifatnya pop itu, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi dulu ketika acaranya Trukul itu kan juga sangat menarik. Jadi
menggunakan bahasa-bahasa. Ya, jadi karena bahasa Banyumas itu laku dijual. Banyumas atau Tegalan di sana. Jadi bahasa-bahasa Banyolan, bahasa Ngapak itu kan ya laku dijual secara entertainment di TV. Termasuk ya jadi hal-hal yang kecil sehingga jadi sekarang hampir di Indonesia orang Ngapak orang Penak ya. Oh ya, Hoya, Domak Cincing itu di mana aja. Dulu hanya di Banyumas, Domak Cincing Jos. Iya, Sekarang bagi di Jos ya. koplo, dangdut dan sebagainya misalkan bisa jadi pengaruh-pengaruh itu. Tetapi bagi mereka tidak merasa itu dicuri atau diambil di sana. Hanya memang ciri khas dan apa kehidupan ya masyarakat Banyumas ya seperti itu. Mhm. Jadi masyarakat desa yang agraris di situ, bukan kesenian yang adiluhung di situ. Jadi yo senang aja ya kan itu. Tetapi yang menjadi eh, permasalahan sebetulnya kan dulu sempat ada antara masyarakat Penginyongan dengan masyarakat Ngapak. Sebetulnya kan Hmm. dulu karena Inyong itu dengan bahasa nih bahasa lebih tinggi. Inyong itu sebenarnya bahasa Jawa tua, Jawa kuno. Mhm. Itu kan omongan-omongan dewa, Insun, Riko, Inyong dan Ingsun ya. sebagainya. Iya, di Banyuwangi sama bahasa-bahasa Ingsun, Riko, Rika jadi Riko di situ tuh. Oh. Tetapi Ingsun saya itu dalam itu ketika karena pengaruh Jawa Tengah itu kan pengaruh dari pusat-pusat kerajaan yang Ya, ada di ya. Jawa Solo dan Jogja di situ. Lah, kesahajaan ini menjadi ciri khas Banyumas karena memang memang seperti itu apa adanya. Bagi orang yang sedikit kena peyai mungkin agak sedikit ya, bangsawan kadang-kadang merasa malu ngundang paman menjadi lik, paklik jadi lilik, lilik dan sebagainya. Oh, jangan itu om dan sebagainya. Jadi ini kan pengaruh budaya yang di situ. Tetapi kita sebenarnya apa adanya di sana. Di situ, Pak. Jadi dalam konteks kesenian, Jemblung salah satunya. Itu tesis saya Jemblung itu. Ya, Itu ya. jadi bentuk kesenian tutur yang ya memainkan repertoar sama tabuhnya, tetapi dimainkan oleh mulut. Jadi bukan Mhm. gamutnya dari sesetan, Ya, tetapi ya. Jemblung gitu. Jadi memang jadi dianggap bahwa dia memaknai gamelan itu gamelan keraton. Jadi raket itu nggak ton, dekat, merasa dekat tapi nggak ada gamelannya di situ. Hmm. Itu dimaknai seperti itu. Itu seniman-seniman Jemblung. Sekarang juga sudah agak jauh. Dulu Jap kan sempat menemukan alat musik bumbang itu, bambu yang dipakai untuk mengiringi jembulung itu. Tetapi setelah saya meneliti bahwa jembulung tanpa instrumen di sana. Jadi Hmm, instrumen ya. ya mulut, dia sebagai pelaku, dalang sebagai pemain, sinden dan sebagainya. Nah itu Oke. di situ jadi saling pengaruh-pengaruhnya di sana. Sehingga nyebar ke Oke. koplo tadi Jos, Ya. ya dan sebagainya di Oke. situ. Hut ya dan sebagainya. Itu kan ya. Iya, Itu Pak. artinya setelah kita hampir 1 jam 30 15 20 menit kita sudah berdiskusi, Pak. Eh, saya ingin begini dulu, bahwa antara teks dan konteks kita kan goalnya ingin berbicara teks dan konteks ya, Pak. Teks calung yang sempat Bapak sampaikan tadi adalah komunikatif, dan kemudian dalam kontekstual dia juga menjadi sebuah alat yang sangat-sangat komunikatif. Bagaimana Jopak Ting Ting Jos dalam akar ansihnya itu menjadi sebuah satu elemen estetika. Kemudian dalam konteksnya ketika diambil oleh pop, ambil dangdut itu menjadi sesuatu yang lebih mengkomunikatifkan. Betapa tidak komunikatifnya kemudian bahwa saya saja banyak-banyak di Belaganjur Ngarap sebelum Jaipongan masuk. Sekarang sudah muncul Jos, Jopak Ting Ting, nah, nah itu banyak sekarang. Itu yang menjadi sesuatu yang komunikatif. Jadi antara teks dan konteks bahwa calung ini adalah sesuatu yang komunikatif dan ramai, Pak. Nah, ramainya dari mana? Setidaknya saya sudah melihat simpul atau benang merah bahwa ramai itu adalah dari kesederhanaannya, kesahajaannya. Tetapi kita harus mulai selaku Pak Darno, Bapak dan semua itu sudah harus mulai menggugat bahwa egaliter, Pak. Karena yang sederhana, yang ramai itu tidak selalu dengan egaliter gitu. Nah, apa namanya? Kemudian bahwa teks dan konteks komunikatif ini akan menjadi apa namanya? Hal yang perlu kita. Kalau di dalam gamelan ageng, komunikatifnya itu adalah ke dalam. Kalau calung, apakah ia komunikatifnya keluar, Pak? Nah, itu sekarang. Itu sekarang persoalan yang harus Bapak berikan penjelasan ke kita. Iya. Jadi komunikatif itu sebetulnya kan membuat rukun.
Hmm. Jadi kalau kita minjam implikasi konsep rukunnya Agnes Suseno, misalkan rukun adalah suatu keadaan sosial tanpa Iya, gejolak. iya, iya, Setiap individu betul. dalam ya, lingkungan sosial, misalkan harus mampu membawa diri Mhm, dan mhm, menghargai hak-hak orang lain. Lah, mhm, dalam konteks inilah sebetulnya ya, jadi eh, dapat dianalogikan elemen-elemen pertunjukan Calung itu mulai dari vokal, gampangan, pola tabuhan, dan semuanya yang ada di situ itu dari mhm, individu ya itu bisa menyajikan ya termasuk ya penonton yang diajak itu di sana bisa bisa apa bisa menerima dengan yang nabuh enak sesuai dengan tujuan tabuhan gendingnya secara komposisinya komunikatifnya di situ juga dengan kebutuhan penonton karena pertunjukan-pertunjukan Calung tidak mungkin lepas dengan penonton di situ ya. mhm, Jadi itulah yang memberikan ya jadi hal posisi individu sebagai elemen-elemen dalam membentuk sebuah kelompok sosial di situ. Yang dengan demikian jadi Calung Banyumas secara kompleks guyupnya seluruh pola tabuhan dari masing-masing instrumen teks dengan antara unsur musikal kemudian terwadai dalam membangun sebuah sajian. Lah, ini kan yang diungkapkan kepada orang lain. Jadi estetikanya di situ. Jadi ke dalam jelas ya, ke dalam jelas ketika kekontekan semua masih di situ, tetapi tidak ya justru tidak kalau ketika si penonton, si pendengar, si orang lain ini merasa enak. Jadi ada paparan wah iki yo tabuhan orang ngiromo dan sebagainya itu kan di situ. Lah disitulah sebenarnya estetikanya di sana, Pak. Walaupun estetika ramai di situ. ya, Sedikit tentang egaliter tadi memang ya jadi hampir ya yang dulu orang-orang yang termarginal dalam konteks ya kehidupan sosial sekarang semua menjadi jati diri ya membuat identitas ya. mhm, Jadi ya, disitulah sebetulnya jadi sama dengan setara dengan budaya tinggi di situ. hmm, Nah, ini ucapan-ucapan Yusmanto yang dengan grupnya Darno ya jadi coba mhm, ketika kita masyarakat sini bisa menghargai kesenian seperti orang-orang di Itali ya, bahasanya seperti itu karena dia lagi di Itali di situ. ya, Nah, ya, ini banyak komentar, ada mungkin karena cara pendidikannya, cara ya masyarakat dan sebagainya. Itu Pak. Jadi ya, ya, anunya di sana sebenarnya. Rukun di situ. ya. Rukun dalam arti tidak ada gejolak secara ya kan itu Tapi dalam teks estetika lah di sana. dalam musikal Calung tidak ada gejolak ya di dalamnya, tidak tidak ada saling bertubrukan. Karena dalam konsep garap karawitan Jawa itu tubrukan itu ada, Pak. Tubrukan-tubrukan untuk memanipulasi laya atau apa namanya membelokkan dikit sehingga kalau memang kurang pengalaman ya terjebak gitu. Nah, kalau di Calung apakah rukun tanpa gejolak itu presisi? Eh, saya kira dalam konteks tradisi enggak. Dalam konteks tradisi tetap aman. Dalam konteks tradisi. Dalam konteks garapan iya. Jadi tergantung desa Kalpatra. Kita mau Oke, pentas di mana, siapa yang nonton, kan artinya itu Pak ya. ya, Nanti oke, ketika orang yang tradisinya kuat sekali dikasih yang sedikit agak nakal itu kan, wah itu pencorangan kan artinya betul seperti itu. oke, paham Itu saya. estetikanya sana. Oke, baik Pak. Ini sudah 19.26. Jadi idealisme kita juga harus berdampingan dengan toleransi saya dengan spiritual Bapak. Sebenarnya saya tidak ingin menyudahi ini dulu karena memang ada panggilan yang penting. Jadi saya sebenarnya membatasi untuk ada beberapa, tapi pertanyaan sudah saya rangkum dengan apa yang saya apa namanya arahkan tadi ke Bapak. Saya sampaikan memandu Bapak untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, terakhir Pak, apa yang ingin Bapak berikan sebagai seorang akademis tentang kelangsungan tekstual dari Calung? Karena dari apa yang Bapak sampaikan teksnya, otomatis konteksnya akan mengikuti. Silahkan Pak. Ya, jadi dalam konteks pendidikan saya hidup di Bali yang di lingkungan kebudayaan tinggi, kekayaan luar biasa, hidup subur luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita melihat joget joget di Bali itu sedikit sebenarnya agak-agak banyak yang sedikit seolah-olah nutup diri atau mungkin malu dan sebagainya dengan adanya joget. Tetapi dalam sebenarnya ini hampir senapas antara calung dan joget di sana. Saya sebenarnya ingin mengawinkan, Pak, mengawinkan calung itu secara akademis saja. Mungkin Pak. Saya punya calung tahun 2023 kemarin saya dikasih sama Bupati Badung sekarang di Pesanggaran. Belum pernah tabuh calung itu.
Jadi ketika tadi Cokorda misalkan ada momen dan sebagainya, saya berharap ya justru penabus inilah yang saya harapkan. Dia sudah punya kekayaan teknik ngotek di situ dengan main calung yang memang dibutuhkan untuk kotekan itu akan memberikan warna lainnya. Itu secara akademis sebenarnya di situ, Pak. Saya perlu itu. Mute, 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 di mute. Di mute belum ya. Dicatat, Mana? Pak. Dicatat, sudah dicatat itu. Apa umpan dari Bapak itu kalau sudah ada itu, Ubud Campuran Budaya akan memfasilitasi itu. Segera dokumennya akan kita kirim ke Karawitan. Sebenarnya Pak Cak Bayu sudah kirim sinyal ke Pak Karyasa dulu. Yang salah satunya adalah mengundang Bapak sebenarnya, cuma saya belum paham Pak Karyasa bagaimana nanti. Nah, nanti kita akan dicatat Pak, dicatat itu. Kita sudah catat Ya. Pak. Ya. Alatnya di Pesanggaran sekarang. Baik. Nah, itu Pak Sab. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih, walaupun kita masih kurang untuk menyelesaikan diskusi ini, akan tetapi dari apa yang telah kita diskusikan, nanti kita akan minta deskripsinya dari Bapak, yang dimana deskripsi itu akan kita jadikan sebuah book chapter, yang nanti dalam book chapter ini apa akan ada di chapter yang kelima, di bab seperti bab yang kelima, dan di sana ada Bapak selaku penulisnya, dan kemudian dialog ini telah direkam dan kita akan share di YouTube untuk diseminasi yang lebih luas, dan nanti sudah pasti Ubud Campuran Budaya Bapak akan kita undang di dalam peluncuran buku, dan di mana di dalam buku itu akan ada sari-sari pemikiran Bapak tentang calung. Jadi itu kami tawarkan dari program Yayasan Jana Hitam Mandala itu adalah semacam literasi tentang gamelan Bali dan gamelan seluruh Nusantara. Jadi bahwa nanti ini masalah menjawab apa yang pernah Bapak dulu ketika saya jadi mahasiswa bersama almarhum Pak Tri, adalah literasi gamelan di Bali itu sangat sedikit. Dan insya Allah Hastungkara kita sudah ada di 2 buku, dan kita akan terus mengeluarkan ini, dan tahun ini semua tidak ada halangan. Nanti di bulan Desember atau November kita akan meluncurkan seri yang ketiga, yang dimana nanti mohon izin itu sana akan termuat pemikiran-pemikiran Bapak, yang tentunya apa yang hari ini Bapak sampaikan mohon dibuat semacam deskripsinya, dan nanti akan saya editori sehingga nanti itu menjadi sebuah tulisan book chapter dari Bapak yang akan ber-ISBN. Selain itu, dalam program Ubud Campuran Budaya ke depan, Bapak akan kita undang. Jadi semua narasumber, yang pertama ada Pak Prof. Sudirga, Prof. Desa, kemudian ada Pak Wayan Tusti Adnyana, ada Dayu Prihandari, ada Pak Nyoman Sukarya, dan anaknya Kutu, dan ada Bapak sekarang. Itu akan nanti akan kita berikan panggung agar tidak hanya teori saja yang muncul, tetapi juga nanti akan Bapak-Bapak akan membuat semacam jamming session. Artinya Bapak berdialog dengan alat yang Bapak miliki. Pak Komang Prof Komang dan Prof Desa akan datang dengan tembangnya. Dayu Prihandari dengan skillnya dalam memainkan trompong. Kemudian Pak Wian Tusti dengan gangsenya, kemudian Pak Sukarya dengan gagambang luangnya, nanti Bapak dengan calung. Dan nanti saya harapkan ada MOU, Bapak membawakan 1-2 sajang kelenengan calung, yang nanti akan kita kerjasamakan dari yayasan dengan kampus, yang dimana di sana kita akan memohon tutor dari Bapak Sabtono dan musisi dari Karawitan. Untuk itu nanti kita berikan ruang untuk tampil. Sudah dicatat, Pak. Sudah dicatat, Pak. Apalagi Bapak Terima kasih bilang tadi banyak. ada baru. Iya, mudah-mudahan ini menjadi semacam penyebaran lagi ke sini kan itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu Bapak. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan mewakili dari Ketua Umum Yayasan Cokorda Agung Ciro dan Sekretaris Umum yang sekarang sedang bertugas di tugas beliau masing-masing. Cokorda Agung sedang memimpin jalannya upacara keagamaan di Ubud, dan kemudian Pak Cok Bayu sedang melakukan kuliah, memberikan perkuliahan. Jadi izinkan saya hari ini akan memberikan Bapak menutup segmen sekaligus memberikan sertifikat narasumber,
yang nanti Bapak bisa pergunakan untuk kepentingan administratif di akademika, di dosen di kampus Bapak. Jadi mungkin Rangga bisa dibantu saya untuk share screen untuk sertifikat yang bisa diberikan. Jadi Bapak, kita dari yayasan belum bisa memberikan Bapak apa-apa, tetapi kita pasti memberikan Bapak satu publikasi dalam bentuk book chapter, dan kedua sertifikat, dan ketiga adalah ruang Bapak untuk mendiseminasikan atau mensiarkan kesenian calung yang Bapak geluti, dan itu yang menjadi sesuatu yang bereputasi bagi Bapak. Mungkin bisa menunggu sebentar, kita akan memberikan Bapak secara simbolis. Baik, ini Bapak dari kami, dari Yayasan Janayita Mandala, memberikan Bapak sertifikat penghargaan selaku narasumber. Jadi semoga bermanfaat Bapak. Jadi nanti Terima sudah kasih pasti banyak. di bulan November dan Desember, atau Desember, kalau tidak ada halangan, kita akan pasti mengundang Bapak untuk hadir di Festival Ubud Campuran Budaya yang kita gunakan sebagai goal dari acara bulanan ini. Dan selain itu Bapak juga akan dipublikasikan sebagai penulis buku sekaligus peluncuran buku. Dan nanti kita menyambut gayung bersambut dari ide Bapak untuk bisa menampilkan sebuah kesenian Banyumasan tepat di jantung kebudayaan Ubud. Jadi terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Matur Sukmo Dahat Oke. ya atas Inggih. kesempatannya. Inggih. Terima kasih Bapak. Salam sehat, salam semangat, salam budaya, Inggih. lestari budayaku. Inggih. Jadi ini ada pesan dari Saudara Agung Isiro. Beliau sedang memimpin jalannya upacara adat karena itu harus menghadirkan beliau. Jadi beliau mengaturkan terima kasih yang teringat dan menunggu kedatangan Bapak di Ubud untuk kita nanti memberikan hal-hal yang berguna untuk membangun kebudayaan gamelan secara umum dan Bali khususnya. Jadi terima kasih Bapak, matur suwun. Sampai jumpa di acara kita di Janayita Mandala dan undangan kita di Ubud. Terima kasih. Oke. Nanti untuk Yuk, program sama-sama. selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut dalam mekanisme perjanjian. Siap, Terima kasih, Pak Sun. siap. Yuk, sama-sama. Nggih. Siap Pak. Terima kasih.